Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puji Rahayu dari kelas B Indralaya mata kuliah Ekonomi Regional. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Ekonomi Regional. Langsung saja untuk soal yang pertama, 3 teori lokasi klasik dan neoklasik dari Weber, Moses, dan Hotelling atau model monopoli spasial. Untuk yang pertama, teori lokasi dari Weber. Nah, Weber ini berasumsi bahwa topografi, biaya transportasi, kualitas dan gaji pekerja, dan modal tersedia ini masing-masing bersifat homogen atau sama. Nah, persaingan bebas dan perusahaan dapat menjual produk dalam jumlah tak terhingga. Nah, teori Weber ini bertujuan untuk menemukan lokasi optimal bagi setiap pabrik atau industri di mana biaya transportasi bahan mentah dan barang jadi yang disuplai ke pasaran adalah yang paling minimal. Teori ini menganggap bahwa lokasi industri dipilih di tempat-tempat yang biayanya paling minimal. Nah, untuk yang kedua, teori lokasi dari Moses. Nah, teori ini mencakup bagaimana memilih lokasi yang paling optimal untuk menempatkan industri. Teori ini mencakup beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, seperti biaya transportasi, ketersediaan sumber daya, biaya tenaga kerja, dan faktor aglomerasi dan deglomerasi. Nah, Moses ini menganggap bahwa lokasi industri dipilihkan di tempat-tempat yang mudah diperoleh bahan baku dan bahan bakarnya. Nah, teori antara Moses dan Weber ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Di antaranya, jika Weber ini memiliki variabel inputnya ini konstan alias tidak dapat diubah, rasio input A dan input B ini bersifat konstan. Sementara teori Moses ini variabel input dapat didistribusi, bervariasi tergantung kebutuhan dan harga. Untuk yang ketiga, teori Hotelling ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan pengangkutan kegiatan dan dengan fokus pada lokasi yang paling efektif untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kemampuan industri untuk menjangkau pemasaran. Nah, teori ini menganggap bahwa lokasi industri dipilihkan di tempat yang paling efektif dalam mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kemampuan industri untuk menjangkau pemasaran. Soal yang kedua, apa itu aglomerasi dan keuntungan serta kerugiannya? Nah, aglomerasi adalah berkumpulnya aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi pada suatu lokasi. Nah, aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas produksi dan aktivitas penjualan. Nah, keuntungan dari aglomerasi ini ada dua. Bagi produksi itu dapat menghemat biaya transportasi pembelian input atau modal sumber daya. Bagi aktivitas penjualan ini dapat menghemat biaya iklan. Nah, kerugian yang ditimbulkan akibat aglomerasi ini dapat menyebabkan kemacetan, polusi baik itu udara, air, sampah atau kebisingan, dan dapat meningkatkan angka kriminalitas. Untuk soal nomor 3, tipe atau jenis ekonomi aglomerasi dan contohnya. Di sini saya mengambil dari Ohlin dan Hoover. Nah, mereka ini membagi aglomerasi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama internal return to scale. Nah, internal return to scale ini beberapa perusahaan mencapai penghematan akibat skala dalam produksi semata-mata hanya karena ukuran mereka atau internalnya. Nah, internal return to scale ini timbul ketika banyaknya investasi kapital dan tenaga kerja di suatu tempat yang hanya dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, investasi yang besar pada suatu lokasi ini akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang besar pula pada lokasi tersebut. Nah, contohnya
biaya rata-rata perusahaan jasa telekomunikasi yang besar lebih hemat dibandingkan biaya rata-rata perusahaan telekomunikasi yang kecil. Untuk yang kedua, economies of localization. Economies of localization hampir sama sifatnya dengan internal return to scale. Nah, hanya saja pada kasus ini banyak perusahaan yang terlibat namun masih dalam satu sektor. Contohnya yaitu kawasan wisata kuliner. Untuk yang ketiga, economics of urbanization. Economics of urbanization ini sama sifatnya dengan kedua aglomerasi tadi, namun yang membedakan adalah perusahaan yang terlibat ini bersifat lintas sektor atau berbagai jenis industri. Contohnya, berbagai jenis industri teknologi tinggi memiliki lokasi di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, karena berbagai input produksi tersedia di kota besar dengan harga yang relatif murah. Nah, soal yang nomor 4, jelaskan model von Thunen. Nah, model von Thunen ini memiliki 5 asumsi, yaitu yang pertama, terdapat satu pusat kota yang berlokasi di titik M, market point, di semua komoditas pertanian diperdagangkan di pusat kota ini. Yang kedua, seluruh lahan dimiliki oleh tuan tanah. Nah, tuan tanah akan menyewakan tanah kepada penyewa yang membayar sewa paling tinggi. Nah, yang ketiga, semua petani memproduksi produk pertanian yang sejenis dengan teknologi produksi yang sama dan perbandingan yang tetap antara input lahan dengan input non-lahan. Nah, perbandingan yang tetap menunjukkan tidak adanya saling substitusi antara input lahan dengan input non-lahan. Yang keempat, kesuburan lahan dianggap merata di semua lokasi. Dan yang terakhir, terdapat kebebasan untuk keluar masuk pasar pertanian sehingga laba yang diperoleh adalah laba normal atau laba nol. Nah, misalkan seorang petani menanam padi. Nah, dia ini mampu menghasilkan 1 ton dari 1 hektar yang ditanami. Petani tersebut menggunakan input lahan dan non-lahan seperti tenaga kerja, pupuk, bibit, dan obat-obatan dengan proporsi tetap. Untuk soal nomor 5, model penggunaan lahan Bitren. Nah, model penggunaan lahan Bitren ini menjelaskan mengenai biaya sewa dan permintaan akan tanah yang sesuai dengan jarak dari CBD. Nah, teori ini menyatakan bahwa pengguna tanah akan berkompetisi satu dengan yang lain untuk mendapatkan lokasi yang paling optimal untuk menunjang usaha mereka. Nah, semakin dekat dengan pusat kota, maka semakin tinggi penawaran sewa tanah mereka atau Bitren. Nah, asumsi dari model ini ada 5, yaitu yang pertama, kota terdiri dari satu pusat pasar M, semua barang diperdagangkan. Yang kedua, suburan lahan merata di semua lokasi. Yang ketiga, input lahan dan non-lahan saling bersubstitusi. Yang keempat, tanah dimiliki oleh tuan tanah dan disewakan pada pemberi sewa paling tinggi. Yang kelima, terdapat biaya transportasi. Nah, untuk kurva pada teori Bitren ini berslope negatif dan cembung terhadap titik nol.
Nah, dari kurva ini BR1 menggambarkan bahwa keinginan produsen untuk membayar sewa paling tinggi sehingga keuntungan akan berkurang. Sementara BR3 ini menggambarkan bahwa keinginan produsen untuk membayar sewa ini paling rendah sehingga keuntungan akan meningkat. Sekian dari saya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.